wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jihad, Ibu Dr. Anda Hajah Rini Hargaini PDI, Bapak dan Ibu peserta workshop MTS Al-Jihad tahun ajaran 2020-2021 dengan tema menuju madrasah unggulan berbasis riset. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan karunia sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini kita jadikan momentum bertambah nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali sebelum kita mulai workshop pada hari kedua ini, tanggal 2 Juli 2020, pada baiknya kita bacakan surat Al-Fatihah buat sahabat kita, orang tua kita, ya. Bapak sekali yang dapat musibah, kita belum sempat lihat. Oleh sebab itu barangkali sebagai bentuk kepedulian kita terhadap teman, mohon barangkali nanti lewat Bu Asti dan jamaah untuk bisa kumpul-kumpul ya, berbagi. Mudah-mudahan Pak Sukar ini senantiasa diberikan tetap semangat, sehat walafiat, sembuh seperti sedia kala bisa kumpul kita dengan keluarga dan kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, biar kita tahu kerjaan kita ngapain hari ini, bertepatan dengan hari yang kedua, kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk menyampaikan sambutannya sekaligus barangkali memberikan arahannya. Tapi kalau dari jadwal ini adalah penyusunan RPP, penyusunan bahan ajar, dan berbagai media pembelajaran di era pandemi. Tapi tidak ada salahnya, ya, sebagai bentuk penekanan kami mintakan kepada Ibu untuk menyampaikannya. Terima kasih Pak Nur dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wa nurul muswar wa taubah wa salahil jasad wa ruh wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli takfiran summa ila rabbil anbiya al-mursal awwal wa suhada wa salihin wa a'immatil mujtahidin wa ulama'il 'amilin wal masayyin wa 'alimin wa dawil hukum amin ajma'in. Wadirun yang ahli kubur dan mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat min syarril ardi wa magharibiha bahriha wa bahriha bi yaminiha wa simaniha usulika ihana jinna ma bin hadina yulu bi hadana fi hadina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Saya hormati Ibu dan Bapak Guru semuanya, bil khusus Pak Nur Muhammad yang telah membuka acara pada hari ini, juga Pak Adi Aziz dan Bapak-Bapak Ibu semua. Kita berduka hari ini wakil kesiswaan Pak Sutari tidak bisa hadir karena musibah yang tidak disangka-sangka gitu ya. Semuanya bil khusus terima kasih Pak Adi kemarin telah mengawal sedemikian rupa sehingga terjadinya buku satu ya. Saya sudah membaca buku satu Bu, dan saya juga sudah merancang bersama-sama dengan Pak Ali. Walaupun kemarin saya tidak bisa hadir, saya insya Allah apalah buku satu itu apa isinya gitu ya, karena kita sudah bersama-sama dengan Pak Ali sebelumnya. Dan salah satu buku satu yang beda dengan yang lainnya adalah sekolah unggulan berbasis riset. Antara lain itu yang kita tambahkan, visinya juga sama. Ada di situ visi riset ya, visi riset, dan misinya juga ada, menyelenggarakan sekolah unggulan berbasis riset. Yang lainnya tidak ada satupun yang kita rubah. Artinya yang kemarin sudah kita lakukan yang baik itu tidak dirubah sama sekali ya, tidak dirubah sama sekali, hanya menambah
hanya menambah. Nah, oleh karena itu stressing point saya pada hari ini untuk membuat RPP-nya itu adalah sekolah riset, ya. Kami memang akan mendahulukan kelas 9 dulu yang berbasis risetnya itu. Kelas 7 dan 8 kita dahulukan amaliyahnya dan kemampuan bahasa dan teknologinya sebagai stressing point-nya. Kalau yang lainnya memang sudah sewajarnya, ya. Kalau amaliyah kelas 7 kita dahulukan itu paling utamanya adalah ibadahnya sama amalan ibadahnya, misalnya baca tulis Al-Qur'annya, terus kemudian ibadahnya kudu rapi dulu. Teknologi ubah manusia, kita akan berubah menjadi manusia-manusia yang bagaimana ini nantinya, ya. Persiapan new normal. Nah, saya masih ada 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu ada diklat lagi yang berkaitan dengan pelancarannya. Tapi saya sudah mengambil narasumber yang spesial aja, ternyata tim-tim kita, Pak Ali, Pak Ahmad, Kak Rahman, semua udah pada bisa semua bikinin ini. Yang ntar dibuka, Pak Ali belum buka jadi dia masih bingung apa yang saya omongin. Ya. Udah ada semua, tinggal pelatihannya aja, ya. Revolusi industri ini mah udah dari awal, sekarang 4.0 ya, sistem fisik, cyber, Internet of Things, berbasis inovasi, udah ada semua. Nah, tiba-tiba 16 Maret 2020 kita PSBB, UN ditiadakan, gitu kan? Darurat nasional, mau ngapain pendidikan kita? Ada persiapan? Padahal udah sering banget saya maupun Titi sudah mengikuti di Universitas Santri Aben waktu itu. Jadi kita sudah dikasih tahu, tapi kita nggak ngebayar gitu, ya. Jadi sekarang udah mulai pendidikan di masa lockdown. Solusinya bagaimana? Kreasinya apa di dunia pendidikan era inkubasi ini? Kemarin kalau nggak salah siapa yang udah nge-share tuh PSBB di Depok diperpanjang sampai 16 Juli. Iya ya, 16 Juli. Berarti kan kemarin saya udah mau siap-siap masuk, berarti mau kamu harus menyesuaikan diri lagi. Jawa Barat sebetulnya 2 Juli udah selesai. Iya, karena ada ke Jakarta. Nah, sekarang lihat nih. Sistem belajar daring, rekomendasi nasional, tuh udah dikasih semua tuh, linknya tuh. Rumah belajar, udah ada, ya. Google Suite for Education, kelas pintar, Microsoft, tinggal diklik doang kan? Betul nggak? Ada kan kali? Nah, terus Microsoft Office 365, tinggal diklik, ntar pelajari, ya. Kuiper School, sekolah online, ruang guru gratis, tuh, udah. Ini kan mahal informasi karena ikut pelatihan kemarin saya tawarin. Ada yang ikut nggak pelatihan yang saya kasih share pelatihan UNJ? Nggak ada yang ikut juga kan? Padahal bayarnya cuma 70 ribuan, ya. Saya mau ngikut tapi cuma ngikut sekali-sekali. Yang penting mas saya mau menginspirasi aja. Sekolah gratis belajar online sekolahmu, jenius. Yang diomongin Om Ahmad semua ini. Belajar mandiri, sumbernya ada tuh, ya. Sistem belajar daring di Jawa Tengah tuh. Jateng Pinter, kelas Jateng. Mana Jawa Barat kagak punya. Office 365 distrik Jateng masih proses, ya. Jateng udah bikin sendiri, ya. Terus Moodle, bukannya Google lagi, ada lagi Moodle ORG, Microsoft Teams, Edmodo, Kuiper School, Udemy, Google Classroom, Schoology, WebH-nya Webex, Zoom, Blue Jeans, Google Meet, Microsoft Team. Ini kan kata-kata yang sering banget kita dengar kan sekarang mah, ya. Bisa dikerjain semua nih, ramah bisa, semua bisa. Langsung latihan belajar, ya. Terkait kebutuhan chat group online, bisa menggunakan Telegram. Telegram itu dengan email enak tuh, ya. Bisa ngirim data banyak, ya, sama WA juga sih. Tapi kalau Telegram langsung saya jadi handphone saya udah ada Telegram sekarang. Dulu saya waktu setahun yang lalu orang tanya, ibu punya Telegram? Dalam hati teman saya kagak ngomong doang. Kok kayak zaman dulu pakai Telegram? Kok pakai Telegram kayak zaman dulu gitu ya? Kalau dulu kan Telegram itu kan ada customer kecil gitu kan? Dikirim lewat pos itu terbilang gitu. Harap hadir ini udah. Saya nggak ngomong doang. Tahunya yang dimaksud dengan Telegram adalah ya apa namanya? Media sosial yang bisa kita gunakan seperti email, ya. WhatsApp, DingTalk, Slack, ya. Tuh, ya. Tim dan sebagainya ini banyak, tinggal kita pelajari.
Terus kemudian terus, tuh dia sendiri ngomong kata saya terus, dia terus ya. Banyak guru yang latah. Pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan, tapi transfer. Nah tuh, itu kan emang lagu kita kan? Iya, kagak pisan. Terus kemudian bikin WhatsApp grup, kasih PPT modul masih penting ya. Terus kasih tugas. Ya, murid oke, gitu ya. Persiapan new normal, era new normal baru nih, latahnya apa dia kita lihat. Perubahan kelas real menjadi kelas maya, pertemuan, kompetensi gurunya masalah ya. Masalah kelas maya. Kelas mayanya ini masalah. Pakai apa? Online-nya, Google Classroom, Edmodo, Viber, dan seterusnya. Lanjut. Ini saya 3 hari masih belajar ini nanti. Nah, sebagai salah satu solusi lockdown pendidikan, nah di sini bisa dipilih tuh mana nanti yang mau dipelajari sama kita. Pak Ali udah kita komunikasikan sama Pak Ahmad. Kalau perlu nambah asisten baru kan ada Kak Mariam, ada Kak Abdul. Semuanya menjadi saling mengasisteni kita semuanya, ya. Tuh, ya. Kita juga udah latah tapi lumayan daripada kagak sama sekali. Sudah bikin kelas maya merasa sudah melakukan pendidikan era kekinian, kata. Itu tamparan berat itu ya. Baru bikin kelas doang ya. Baru kelas doang. Pertemuannya masalah ini masalah pertemuan virtual. Ini masalah yang diomongin, pertemuan apa gitu ya. Nah ini dia. Jadi contoh-contoh yang seperti itu ini kita bisa lakukan nanti. Yang penting saya mau tekankan di saya hari ini adalah ini ada Webex, semuanya udah pada punya ya, ibu-ibu di di laptopnya masing-masing. Itu udah ada tuh ya, udah saya kasih link-linknya di Webex. Terus Zoom juga. Nah ini orangnya sekarang udah muncul yang ngajar, nanti di pertemuan kedua nih cara ngajarnya ini. PKN di kelas 9. Pancasila dari masa ke masa, terus oke, udah. Pokoknya Pancasila dari masa ke masa itu kan materi pelajarannya. Kemudian misalnya bab 1-nya Pancasila dari masa ke masa dikuasai oleh kelompok 1. Terus bab 2-nya dikuasai oleh kelompok 2. Bab 3-nya dikuasai oleh kelompok 3. Nah, mereka membuat semacam penelitian atau baca lagi sumber-sumber yang lainnya. Kemudian dibuat, diinventarisir. Jadi judulnya Pancasila dari masa ke masa. Nah, ada presentasi, ada munakosahnya, ada sidangnya nanti terakhir, ya, sebagai ujian praktek karya ilmiah remaja. Nah, itu datang. Bila perlu presentasinya, kalau yang paling bagus akan kita tayangkan di live Zoom. Itu kan promosi lagi atau apa lagi, betul nggak? Nah, cakep itu kayak gitu ya. Itu contoh. Jadi harus dibagi habis tuh materi kepada semua kelompok untuk dibahas, diperdalam dan sebagainya. Gitu. Jadi ibu dan bapak tidak hanya, jadi ngerjain LKS tetap wajib, tapi jangan hanya sampai di level ngerjain tugas LKS. Yang pasti gurunya perlu apa dulu dong jawabannya. Masa gurunya kagak tahu jawabannya? Itu mah banget dah kalau gurunya kagak tahu. Kan rata-rata gurunya yang kadang dulu zaman dulu gurunya kagak pede, jawabannya belum hafal, orang dia kagak ngerjain. Ya, kagak hafal dah tuh gurunya banget. Nah itu guru yang dasar tuh kayak gitu tuh. Ya, gurunya ngerjain duluan dong, udah tahu, udah gitu guru mah enak dikasih kunci. Tapi kan nggak sembarang kan kunci salah kan, periksa lagi. Itu yang saya maksud perencanaan tuh. Guru mah udah dikasih kunci enak. Kalau ada yang mengalami kesulitan membahas itu, silahkan kita diskusikan. Bu, ini LKS nggak bisa digunakan karena begini, kan bisa. Kerjakan hari itu juga 1 orang 1 minimal. Jadi sibuk tuh semua kelas. Sehari selesai habis bahas kok. Nggak lama. Kalau 1 mah ngerjain 1 dibanding ngerjain 40 kan cepat ngerjain 1. Yang lain kan dikerjain sama temennya yang lain. Jadi 1 murid paling dapat 2 soal. Nggak stres dia nanti. Ya. Ntar kan dia nungguin tuh bocah tuh kayak bocah di kelas 9B kadang-kadang tuh gue nomor berapa dia? Itu mau dia. Acak. Nomor 8 langsung bilang nomor 11 nomor. Jadi kan dia nggak ini. Emang iya ada kelemahannya adalah
Misalnya yang udah ngerjain merasa bebas, kalau saya ada lagi akalnya. Saya tanya, betul nggak Fik? Kan dia jadi nyimak apaan tuh? Nah, bingung ada di itu. Betul nggak? Betul nggak jawaban menurut kamu nih, jawaban si ini gitu? Kalau pelajaran bahasa Arab, Inggris bukan diskusi tapi praktek, langsung praktek. Kalau itu tadi hafalan, langsung dogma, ya. Kalau yang pelajaran itu praktek. Nah, yang pelajaran sains, yang penelitian sains kayak IPA, biologi, atau apa lagi? Ya semacam itulah biologi, ya. Kalau matematika kan malah latihan, ya, semacam itu. Jadi masing-masing pelajaran punya karakter. Bahasa tadi kan sudah langsung praktek ya, langsung praktek. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang memang saya minta ada risetnya. Terutama nih, sekali lagi IPS, ya bahasa Indonesia juga bisa karena jamnya udah banyak ya. Kemudian SKI, kemudian ada PKN, pelajaran sosialnya, pelajaran keagamaannya. Kalaupun riset saya belum berani kalau di level MTS. Kan banyak dulu cerita, gara-gara riset di UIN Jakarta banyak banget yang pada ini. Mereka mendapat penemuan baru. Kalau yang paham, oh iya ini pemikiran yang memang luar biasa, tapi kan tidak bisa diterapkan untuk langsung pada masyarakat sekitar. Akhirnya ada jaringan Islam liberal lah, apalah. Ya kalau buat yang ini mah ya liberal, kan buat dia mah dia pikir orang tasawuf, orang ilmu ya. Tapi levelnya ya, makomnya yang memang belum tepat. Jadi sekali lagi riset itu memang harus mulai diterapkan, karya tulisnya dari sekarang. Bahasa Indonesia yang saya minta nih ada materi risetnya praktek penelitiannya, ada PKM, ada IPS, ada SKI. Di bahasa SKI aja dah, ya. SKI itu nyentuh khilafah, tapi khilafahnya kan belum sampai Ali bin Abi Thalib ke sana ya, baru sampai Umar Utsman Ali. Umayyah udah masuk. Iya, tapi harus hati-hati dalam memilih kata. Ya, perubahan dinasti dari Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah itu kan penuh drama ya. Apalagi dari Muawiyah ke Yazid, ya itu kan luar biasa itu, ya luar biasa. Itu harus sangat pintar betul gurunya, jangan sampai nggak paham dalam penjelasannya. Perubahan sistem pemerintahan itu kan setelah Muawiyah, ya kan menjadi kerajaan atau menjadi keturunan itu ke Yazid, itu yang luar biasa, ya. Perubahan-perubahan itu sebelumnya kan tidak begitu, ya kan? Nah, makanya ini belajar gurunya juga harus, wawasan keagamaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi risetnya di situ ya Ibu dan Bapak, nanti setiap semester boleh diajak ya, mesti ada satu hasil karya ilmiah remaja yang udah bagus Bu. Ibu udah tetapin nih tema penelitian apalah. Nanti anaknya yang tim-timnya itu nanti digodok di tim riset ekstrakurikuler. Ya Ibu nggak usah khawatir, cuman dari sisi kontennya. Dari sisi kontennya, nanti pembimbing skripsinya, pembimbing karya ilmiahnya nanti ada yang kita tunjuk, ya, supaya mereka konsultasi secara pribadi atau kelompok. Tidak semua anak yang akan kita bebankan. Makanya milih ketua kelompoknya yang sekiranya bisa, gitu ya, yang bisa punya minat untuk banyak membaca dan sebagainya. Ya, nggak semua Bu, nggak semua. Paling target saya satu kelas bisa dapat 5 hasil penelitian juga dicakap bener deh setahun. Satu kelas 5 penelitian, berarti kalau 3 kelas ada 15 penelitian, udah cakep banget deh karya mereka itu. 15 penelitian dari semua mata pelajaran yang ingin diambil penelitiannya, itu riset. Nah 15 itu kalau kita udah masukin ke link YouTube atau ke website kita, hasil penelitian anak-anak, gila, nanti jadi rujukan. Keren gak tuh? Sepanjang masa itu ilmu, ntar dibayar, nanti dibayar orang-orang. Kalau mau minta data, donasinya dong, bisa nggak kaji kayak gitu? Nah, itu kan siapa tuh yang beruntung? Sayanya udah meninggal entah kapan, tapi itunya anunya udah masih ngalir terus kan? Kayak Kong Jai ini, tanahnya masih kepake terus sama dia, mantep dah. Pokoknya punya website itu amal jariah versi sekarang Pak Noor, ya. Mudah-mudahan. Ya kamu beli tanah susah, ya bikin bukan website. Iya dong, aduh. Modelnya adalah satu penjelasan, yang berikutnya tugas.
Penjelasan tugas. Tugas wajib diperiksa, kontrol. Bagaimana cara kontrolnya? Silakan melalui absen di website dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau ada pertanyaan bisa dilewati di tatap muka atau bisa pada saat sedang online. Di hari berikutnya online, ibu dan bapak kan WFH tuh, work from home. Itu jangan cuma kagak buka-buka, janjian sama murid, ketemu di kelas ya. Janjian sama murid kapan kira-kira buka itu bareng. Buka apakah WA, tadi ntar mana yang mau dipilih ya? Apakah mau Telegram, apa WA, apa Edmodo atau segala macam itu buka bareng, atau mau e-learning dan sebagainya. Itu janjian, ada jamnya ya. Ada jamnya kapan buka ya. Itu kan fleksibel, bisa habis maghrib ya, kayak Kak Mariam nih misalnya mau janjian sama murid ngapalin Quran surat Al-Fatihah misalnya, itu bisa kan metode repeat ya, pengulangan ya. Kak Mariam sendiri mencontohkan lebih bagus. Kalau misalkan nggak beda kan ada kaset, betul apa nggak zaman sekarang? Tapi pilih kaset yang benar, jangan sampai kaset yang kagak benar yang dipakai gitu ya. Banyak banget kan, benar nggak sekarang? Itu udah bocah diulang-ulang, mereka ngikutin. Pokoknya kalau kita udah bisa teknologinya mah saya ngimpi banget deh. Jangan marah ya kalau saya rada paksa untuk belajar, karena memang mau nggak mau ya kita masih panjang umur, amin, mudah-mudahan ya. Jadi mau nggak mau harus tetap mengisi waktu kita. Nah sekarang dilihat nih, jangan sampai nanti kagak tahu belajar apa aja dan murid jadi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai betul. Itu pegangan kita. Jadi pas kita sehari ibu di rumah atau bapak di rumah, ibu dan bapak harus punya jadwal untuk mengontrol kelas. Jadi diatur aja lah, yang paling aktif tentu saja yang paling bagus ya. Bahasa Inggris misalnya jam berapa ketemunya. Walaupun kalau kita nggak punya video pembelajaran sendiri enak ya, tinggal nyontek kita mah ya, banyak kan. Tapi yang pelajaran lain itu banyak yang belum ada. Tapi bahasa Arab udah banyak banget tuh metodologi yang kayak gitu. Di YouTube, masa kita kalah sama anak TK ya. Terus Quran juga ada. Enak banget sekarang mah tinggal ngetik dinasti Umayyah udah keluar semua. Tapi jangan hati-hati, sebelum ibu nyuruh klik itu baca dulu sama ibu, ntar giliran salah atau sesat, nggak boleh ya. Jadi kita dulu yang klik baru nyuruh bocah gitu ya. Coba buat rangkuman terkait dengan ini, coba linknya ini bagikan. Enak banget ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Silakan. Saya kelas 9. Bu, Bu. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan berbasis riset, kita udah pasti kan? Pasti itu mah. Kita kan pertemuannya satu kelas itu mungkin dalam seminggu 2 kali. Itu cuma sampai Oktober kalau nggak salah. Kalau September udah saya berani full saya terus tahu. Nanti cepat ya. Iya. Pertanyaan saya barangkali nanti kan di akhir ada istilahnya sidang ya. Buat mereka yang memang harus melakukan penelitian terutama kelas 9. Presentasi. Ini guru pembimbingnya. Apa semua guru terlibat bisa dilibatkan? Enggak, yang bisa doang. Ya kayak IPA, masa saya yang bimbing agak saya, ya mesti Pak Nur dong yang bimbing. Tapi kan mungkin bahasa segala macamnya berkaitan dengan sosialnya termasuk macam-macam. Itu ada guru tim bahasa. Nah itulah guru tim bahasa nanti bisa yang koreksi. Itu mah pembimbingnya guru riset. Langsung ya? Guru risetnya langsung. Yang penting menginspirasinya, kegiatannya, bikin laporannya. Tapi terpilih Pak, yang karya ilmiah remaja yang benar-benar hebat. Kan ada dulu, ada anak kampung yang bisa menemukan penelitian listrik kan. Terus apalagi segala macam. Keren nggak penelitian-penelitian itu, banyak banget yang justru dari penelitian itu kita dapat sesuatu yang inovatif ya. Penelitian tentang tanaman itu, orang nanam paya kok di dalam paya sendiri itu, coba saya lihat, tinggal taruhin tanah. Pernah lihat ya kayak gitu? Nanam paya matang dibelah, terus ditaruhin tanah itunya payanya. Nah, pada tumbuh cakep banget, mau bikin itu, setelah itu baru dipindahin ke media tanam yang lain. Pernah lihat ya? Ya kayak gitu, masya Allah. Orang tuh dari mana tuh coba kalau bukan karena penelitian dan percobaan, ya kan?
Coba itu bikin media. Dulu kan saya kalau nandur kan kudu disediakan setiap petak itu untuk bikin apa namanya, Miss? Bibitin apa namanya? Ya penyemayan, bahasa lebih cakep banget itu mah. Kalau mau yang ngebibitin dah bahasa kita mah itu ya. Nah, sebelah situ. Ada, karena mau udah ditanam di tempatnya masing-masing. Bayangin ngebibitin padi di itu, di pisang. Ngebibitin padi di pisang busuk. Coba kita pisang busuk kita buangin dulu ya. Pisang busuk ditaruhin bibit padi pada tumbuh, baru dipindahin ke media tanam. Masya Allah. Kira-kira Pak Nur kalau nanam padi kagak pakai air tumbuh apa kagak? Itu kan baru penelitian keren banget itu. Yang penting mah ekspos Pak Nur. Masalah ilmunya orang terima apa kagak itu mah hidayah. Betul nggak? Kan ada yang bisa ada yang kagak ya? Iya, itu mah hidayah, itu mah soal hidayah itu mah. Yang pintar yang bisa menerima ya dia yang menang. Wah, gitu langsung. Ya, jadi kayak gitu. Jadi setiap kegiatan kita harus ada eksposnya, harus ada beritanya, gitu ya. Itu saya mohon ya. Jadi harus ada berita yang kegiatan ini, beritanya apa dan seterusnya. Lagi silakan. Sebelum disusun, lihat materinya. Saya misalnya matematika nih. Kebayang saya untuk matematika itu kan ada 1, 2, 3. Pak Suko kita ada 4 bab ya Pak Suko ya? Ada 4 bab ya. Kita pengennya sih karena memang ini sekolahan begini adanya. Nanti Pak Suko anak kita bagi 4 kelompok Pak Suko ya. Kelompok pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kelompok 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Kelompok 3 transformasi geometri. Kelompok 4 kesebangunan dan kekongruenan. Dia harus bikin semacam resume dan harus bikin apa-apa setelah kita terangkan tentunya ya. Kita kan menerangkan waktunya sebentar di kelas. Nah setelah itu mereka cari informasi, belajar secara berkelompok. Kan kudu berkelompok Pak Suko. Nggak bisa semua kelas dipenuhin karena kan itu terkait dengan peraturan ini ya. Nah itu misalnya kelompok perpangkatan dan bentuk akar misalnya isinya cuma 7. Kan ngajarin 7 mah biasanya lebih gampang ya. Besok ketemunya kelompok yang lain dan sebagainya. Dia sampai matang banget tuh. Ngajar 7 kan lebih mudah daripada ngajar 25. Tapi murid kita nggak banyak kok, paling banyak sekelas 28. Jadi kita memang udah memasuki kelas unggulan ya, sekolah unggulan. Jadi murid kita sekelasnya nggak lebih dari 30 ya. Jadi memang dikit-dikit semua muridnya. Jadi kosong lah kalau kita jadikan sekaligus juga bisa. Itu dibagi 4 kelompok nih Pak Suko nih, kita kompakkan Pak Suko ya. Nah terus kemudian mereka yang menguasai ini. Jadi nanti kita menerangkannya, bocah nggak pusing. Kita hanya menerangkan 1 bab ke dia. Pokoknya belajar menguasai 1 bab aja jauh lebih baik daripada 4 bab kagak bisa semua. Itu loh. Betul nggak? 1 bab aja mendingan daripada 4 bab kagak bisa semua. Gitu kalau kata saya mah. Udah sekarang mau begitu aja deh ya sistemnya. Atau 2 bab dia kuasai daripada 4 bab nggak bisa semua. Tapi kalau dia yang pintar kan nanti saling bertukar informasi, bertukar presentasi. Jadi kayaknya kita akan lebih. Dia bikin suruh cari deh tuh media pembelajarannya atau dia cari apanya berkaitan dengan materi itu. Anak sekarang udah jauh lebih canggih dan dia merasa terhormat karena dia mendapatkan tugas untuk membuat presentasi. Kayak kemarin kan, kamu bikinin dong. Kalau saya nerangin, kamu akan jelek hasilnya. Tapi kalau kamu membebaskan, saya bebaskan kamu mau bikin apa? Ternyata bikin ucapan selamatnya jauh lebih. Saya belum kepikiran kayak gitu kan canggih itu namanya. Pokoknya saya kerja tahu dah kayak gimana bentuknya. Kamu yang penting mah bikin ucapan selamat. Bikin ucapan selamat kayak dia ikut yang nggak sep. Nah, ganti lagi. Nah, akhirnya kan dapat idenya begitu. Ya. Jadi itu contoh matematika, ya. Jadi daripada dia 4 kagak dikuasai, mendingan 2 dikuasai. Begitu juga agak fikih. Nanti misalnya fikih, intinya fikih apaan yang paling penting nih? Ibadah aja udah, jangan pakai siasat. Misalnya, contoh, udah siasat nggak usah diajarin dah dulu deh. Kecuali beberapa anak yang lain aja, kayak gitu. Jadi ambil aja materi esensial yang penting. Daripada saya aja inget banget, saya dulu belajar fisika keingetan cuma itu aja, gerak lurus beraturan, udah itu aja. Selain itu apaan tau kagak ada lagi di sini, kagak ada, hilang semua. Bergerak lurus beraturan, ya. Atau kalau kimia paling persamaan reaksi, apal banget saya itu kalau persamaan reaksi. Itu doang minatnya, selain itu hilang supaya kagak ada keingetan. Kenapa persamaan reaksi begitu perhatian saya? Sebab saya ngebayangin dulu gurunya keren banget bilang begini,
kamu bisa mengubah dunia dan membuat unsur baru. Aku bilang kamu bisa merubah-rubah HCl ini berubah menjadi unsur baru. Keren kan? Itu tuh yang menjadi inspirasi saya. Sampai sekarang seandainya persamaan kimia tuh itu ini udah tuh. Kamu akan bisa menciptakan unsur baru apa baru. Itu kelihatan banget tuh omongan kayak gitu tuh. Ya itu maksud saya ya. Mudah-mudahan. Ada lagi? Ya, Kak. Ini untuk pelajaran agama yang tahun ini materinya kan berubah, jadi yang waktu pertengahan 2019 itu kan ada informasi yang pakai ekonomi matematika juga. Adanya sebagai besar berubah daripada informasi juga. Ini LKS nggak bisa digunakan. Tapi ini udah sesuai yang baru. Oh, oke. Baru tahun ini. Oh iya, alhamdulillah. Kalau begitu berubah ya, ingat ya, jangan pakai LKS lama. Gimana? Jadi ya, Berarti lihat lagi gitu KMA-nya. Jadi cek lagi. Strukturnya juga sama, matematika juga berubah ya Kak Asti ya. Yang udah Kak Asti ajarin ada lagi di kelas 9. Pertama itu kan begitu kan? Ya Kak Pasuko ya? Di kelas 9 ada lagi, padahal dulu di kelas 7 dan 8 udah ada gitu. Jadi karena formatnya udah dirapikan kembali. Ya terima kasih informasinya, mudah-mudahan sesama MGMP pendidikan agama bisa bersinergi ya. Ada lagi? Bahasa Inggris gimana nih Miss formatnya nih Miss Mary, Miss Liz? Supaya bahasa Inggris bisa menjadi bahasa pengantar kita atau bahasa yang cukup diminati sama anak-anak. Kayaknya bisa ini ya masang kayak notis di tempat-tempat umum deh kayaknya untuk merangsang mereka yang simulasi gitu, kayak misalkan di WhatsApp, misalkan di tanganmu di sini ya. Boleh. Itu palingnya. Boleh. Nanti soal pemasangan dan teknis bisa dengan tim ya. Yang penting awet jangan sampai pada hilang. Saya juga lagi mikirin terus ini bagaimana supaya ini ruangan terjaga gitu ya. Itu lebih menjadi pusat perhatian saya juga pelan-pelan. Jadi kita mulai dulu ini dia ngasih kategori sama produk, misalkan apa per 3 hari, apa produk berapa gitu. Jadi mungkin ya tim bahasa nih, Tim bahasa ya, ada tim bahasa. Oke. Ada usul kaji? Nggak ada. Yang lain? Oke, tim bahasa mulai bergerak ya. Karena kalau nggak bisa apa-apa ya silakan Pak. Kaitan dengan riset Bu, dalam penugasan itu apa yang pintar kita kelompokkan khusus atau kita campur kaitan dengan agar madrasah ini memiliki hasil riset yang unggul gitu. Mungkin ada satu tim atau kelompok yang memang semuanya jago-jago gitu kita kumpulkan biar hasil risetnya maksimal. Tapi kalau kita khususkan yang pintar-pintar yang kurang pintar, nanti hasilnya juga berbeda. Atau mungkin padukan, ada yang khusus memang pintar-pintar, ada yang campuran gitu. Untuk kelas kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Memang sudah dibagi sama Pak Ali ya. Itu udah berdasarkan penglihatan kita. Jadi ada kelas 3 9A, 9B, 9C. Semula saya akan memfokuskan riset di kelas 9A, tapi gak enak juga sama kelas 9B dan C. Nanti mereka merasa dibedakan. Akhirnya pelajaran riset diterima juga di kelas 9A, 9B dan kelas 9C ya. Nah, soal bagaimana mereka membuat penelitiannya itu gurunya Pak, guru mata pelajaran yang bersangkutan membagi kelompok. Semua harus terbagi, tapi pemerataan buat mereka yang punya minat penelitian dan ada cengar juga lah gitu ya. Harus ada di setiap kelompok itu. Masalahnya yang lain cuma ngikut-ngikut doang ya terserah. Yang penting tuh anak manusia 2 orang atau 3 orang itu adalah jadi. Nah, anak yang udah jadi itu nanti akan dibimbing di ekstrakurikuler. Ya. Dia minatnya dia penelitian dia itu masuk ke di ekstrakurikuler. Nanti di ekstrakurikuler dia ada namanya karya ilmiah remaja. Ya. Jadi masuknya ke situ. Jadi dia penelitiannya lagi tambahan pelajaran lagi di samping di riset, dia juga bisa di ekstrakurikuler. Intrakurikuler metodologi risetnya diajarkan, ya. Tapi nanti hasil risetnya itu dia bisa di ekstrakurikuler dan guru mapel yang bersangkutan sebagai pembimbingnya. Nggak mungkin lah misalnya Vira membimbing riset tentang SKI misalnya, kan nggak mungkin, ya. Tapi metodologinya dia bisa. Tapi kalau soal
kontennya ini kan konten. Kayak kemarin saya disuruh jadi guru agama. Saya bilang saya kagak bisa jadi guru agama, saya bukan guru agama. Kalau saya ngajarin orang bagaimana cara mengajar, itu bagian saya berani saya. Cara mengajar agama begini, tapi materinya bukan saya. Paham ya? Ya, jadi saya mengajarkan guru, metodologinya apa saya paham. Ya. Oke. Apalagi ada? Jadi gitu Pak, terpilih secara alamiah dari guru-guru yang tadi saya mintakan itu tadi minimal ya, harus ada penelitian itu. Semua aja dan semua guru yang punya minat membagi kelompok itu bisa penelitian. Penelitian bahasa juga ada kan Miss? Ada. Penelitian bahasa ada. Kan guru apa yang itu yang deskripsinya Miss Eis itu kan bahasa. Diskusi dilihat dari mana itu kan ada. Contoh-contohnya kan ada. Bisa dikasih aja mau bocah itu skripsi kita. Jadi maka lain lagi susah ngerubahnya, apalagi udah SMA susah ngomong. Ada lagi? Langsung aja praktek Pak Ali, silakan. Dari saya cukup siap, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung praktek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi ibadah kita semuanya. Ya, kita sehat sampai besok, sampai hari seterusnya, sehingga masih ada kegiatan. Tadi saya catat itu untuk kegiatan OSIS nanti sebelum saya share. Tanggal 6-nya kita ujian online, tapi kalau seandainya mungkin ada anak yang tidak punya WA, tidak bisa online, nanti akan disusun pada tanggal 13-nya di hari pertama kali yang masuk sekolah. Yang kedua ya, karena tanggal tetap harus dilaksanakan, dia suruh datang ke sekolahan. Iya, ya online sekolah. Online sekolah dulu ya. Online di sekolah. Iya, online sekolah ya. Terus nanti tanggal 7-nya kita tes PTQ dan ibadah. Nanti Bapak Ibu guru mungkin ada beberapa yang tersinggung karena ini memang kita harus jaga jarak dan seterusnya. Mari sama-sama kita tutup dengan acara ini dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya zal jalali wal ikrami ma'badihi mustaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala khatimina lima sabaqa nasiril fatih wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa jannati. Allahumma hdina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور أسراتنا وسهل أمور معهاتنا وسهل أمور أساتذتنا وسهل أمور المسلمين والمسلمات عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي وتقبل دعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.